Enzim. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang metabolisme, terlebih dahulu kalian harus mengerti tentang enzim. Karena enzim ini berperan sangat penting dalam proses metabolisme, baik dalam katabolisme maupun dalam anabolisme. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi, dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen, yang pertama yaitu apoenzim atau penyusun enzim yang berasal dari protein, dan kofaktor atau penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Kofaktor tersebut tersusun dari dua macam, yaitu koenzim atau tersusun senyawa organik dan gugus protestik atau tersusun dari anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif yaitu tempat berkaitan dengan substrat pada saat terjadi reaksi, sedangkan bagian lain di sisi aktif disebut dengan alosterik, yaitu tempat terikatnya suatu senyawa yang bisa saja sebagai aktivator atau meningkatkan aktivitasnya, atau inhibitor sebagai penghambat suatu enzim berfungsi untuk mengikat ke enzim. Jadi pengertian enzim. Enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai katalisator. Karena enzim ini berperan sangat penting dalam proses metabolisme, baik dalam katabolisme maupun dalam anabolisme. Jadi kita lihat gambar di sini. Yang merah itu protein atau enzim, sedangkan yang biru itu sisi aktif dari enzim. Dan gambar yang warna ungu itu dia sebagai substrat. Jadi sisi aktif di situ berfungsi sebagai tempat tempat berkaitan antara enzim dan substrat. Jadi ada pun beberapa sifat enzim. Enzim merupakan katalitik yang paling efisien, bisa meningkatkan kecepatan sampai 1.000.000 kali lebih. Enzim berfungsi sangat spesifik baik jenis reaksi maupun substratnya. Enzim tidak ikut bereaksi dengan suatu substrat atau produknya. Aktivitas dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan organisme itu sendiri atau feedback inhibition. Sifat enzim. Yang pertama itu karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Kedua itu termolabil, yaitu dipengaruhi oleh suhu. Ketiga, biokatalisator, yaitu mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim maka membutuhkan waktu lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim maka reaksi tersebut berlangsung dengan cepat. Jadi maksudnya biokatalisator itu kan mempercepat suatu reaksi. Jadi apabila suatu reaksi itu menggunakan enzim maka biokatalisatornya itu terjadi dengan sangat cepat. Tetapi jika reaksi tidak menggunakan enzim, maka biokatalisatornya itu lambat. 4. Spesifik, yaitu enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Kelima, reversibel atau bekerja bolak-balik, karena enzim bisa bekerja untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. 6. Enzim tidak ikut bereaksi, karena peran enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Jadi maksudnya enzim itu perannya hanya untuk mempercepat reaksi, dia tidak ikut bereaksi. Ketujuh, menurunkan energi aktivasi, karena untuk memecah suatu substrat maka memerlukan energi aktivasi atau energi bebas. Terima kasih. Kemudian komponen enzim. Yang pertama itu aktivitas enzim, tergantung pada rantai protein spesifiknya. Kedua, pada beberapa kasus enzim mengandung protein dan kombinasi dengan satu atau lebih bagian yang disebut kofaktor. 3. Kofaktor dapat berupa koenzim, gugus protestik, aktivator, ion logam. Kemudian koenzim yaitu suatu senyawa organik non-protein yang dapat dilakukan dialisis, tahan terhadap pemanasan, dan dapat lepas dari bagian protein. Kedua, gugus protestik yaitu senyawa organik yang terikat secara kovalen, dapat didialisis dan tahan terhadap pemanasan dan benar-benar terikat dengan protein atau bagian apoenzim. 3. Substrat, yaitu substrat atau molekul yang bereaksi dengan membantu enzim untuk menghasilkan molekul produk tertentu.
Kemudian sisi aktif, satu mekanisme dasar kerja enzim yang mengkatalisis reaksi kimia dimulai dengan terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Dua, sisi aktif adalah daerah pada enzim yang cocok sebagai tempat pengikatan dengan molekul substrat. Kemudian bisa kita lihat pada gambar holoenzim. Ada 4 bagian. Yang pertama itu kofaktor. Kofaktor merupakan salah satu bagian penting pada enzim karena berfungsi untuk aktivitas katalitik. Dalam enzim, kofaktor menjadi salah satu komponen penyusun haloenzim selain apoenzim. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya antara lain ion klor atau Cl dan kalsium atau Ca bertugas mengoptimalkan kerja enzim tialin pada mulut untuk menguraikan molekul gula kompleks. Kofaktor terikat erat dengan protein pada reaksi. Kofaktor dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Kemudian yang kedua itu ada bagian apoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil dan mudah berubah, serta kerjaannya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kemudian ada bagian koenzim yang berwarna ungu. Itu merupakan koenzim adalah senyawa yang membantu kinerja enzim dalam berlangsungnya reaksi kimia. Koenzim ini berperan sebagai pembawa sementara ion hidrida yang dipindahkan secara enzimatik dari molekul substrat oleh kerja enzim dehidrogenase tertentu. Koenzim ini berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Manfaat koenzim yaitu kofaktor dapat bereaksi sebagai donor atom atau donor elektron bagi substrat. Kemudian ada bagian sisi katalitik. Bagian atau sisi yang mampu mempercepat reaksi atau pergerakan enzim. Enzim memiliki sisi aktif tanpa terjadinya reaksi dengan substrat. Sisi aktif sebuah enzim bersifat spesifik terhadap substrat. Bentuk dan lingkungan kimiawi dalam sisi aktif memungkinkan reaksi kimia dapat berlangsung dengan jauh lebih baik. Katalitik ini juga merupakan agen kimiawi yang mengubah laju reaksi tanpa harus dipergunakan dalam reaksi itu. Peran katalitik dalam protein adalah peran yang ditujukan dengan enzim untuk mengatur lalu lintas dalam jalur metabolisme. Sekian. Sekarang kita lanjut pada mekanisme kerja enzim. Terdapat 2 model. Yang pertama model kunci dan anak kunci, yang kedua model indikat fit. Model kunci dan anak kunci, substrat atau bagian substrat harus memiliki bentuk yang tepat dengan sisi katalitik enzim. Substrat ditarik oleh sisi katalitik enzim yang cocok untuk substrat tersebut sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Kita bisa lihat pada gambar, yang ini yang dikatakan substrat dan yang ini yang dikatakan katalitik enzim. Selanjutnya, model indikat fit. Lokasi aktif beberapa enzim mempunyai konfigurasi yang tidak kaku. Enzim berubah bentuk menyesuaikan diri dengan bentuk substrat setelah terjadi pengikatan. Jadi, tatuan yang cocok pada keduanya dapat diinduksi ketika berbentuk kompleks enzim substrat. Selanjutnya, kita bisa lihat pada gambar cara kerja enzim. Yang pertama itu teori kunci gembok. Di sini enzim dikatakan sebagai gembok, sedangkan substrat dikatakan sebagai kunci. Bagian depan ini dari enzim dikatakan sebagai sisi aktif enzim. Jadi di sini substrat harus memiliki bentuk yang tepat dengan sisi katalitik enzim. Sehingga substrat akan ditarik oleh sisi katalitik enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Yang dimaksud dengan kompleks enzim substrat di sini kita lihat pada gambar bagian atas, yaitu yang ini. Selanjutnya kita masuk pada teori kecocokan induksi. Teori kecocokan induksi, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel, mudah menyesuaikan
Meskipun bentuk enzim dan bentuk substrat kurang pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat sehingga terjadi reaksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kita lihat pada gambar di sini, lokasi aktif enzim mempunyai konfigurasi yang tidak kaku. Jadi, di sini juga enzim menyesuaikan bentuk dengan bentuk substrat setelah terjadi pengikatan. Jadi, satuan yang cocok pada keduanya dapat diinduksi ketika terbentuk kompleks enzim substrat. Kompleks bentuk enzim substrat itu sama seperti dari kompleks bentuk enzim substrat teori kunci gembok yang tadi ini. Sekian. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas katalitik enzim. Faktor-faktor tersebut ada 5 macam. Yang pertama temperatur, yang kedua derajat kesamaan atau pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, dan yang kelima inhibitor. Sekarang kita masuk pada yang pertama, yaitu temperatur. Kecepatan reaksi meningkat seiring peningkatan suhu, tetapi dengan berjalannya reaksi enzimatik, titik maksimal akan dicapai dan laju. Reaksi akan menurun dengan peningkatan suhu. Untuk manusia, suhu optimum untuk kerja enzim dikisarkan 35-40 derajat Celcius. Untuk bakteri tertentu ada mencapai suhu sekitar 70 derajat Celcius. Yang kedua yaitu derajat kesamaan pH. Masing-masing enzim bekerja pada rentang pH yang sempit. Pada pH yang sangat tinggi atau sangat rendah, umumnya enzim akan kehilangan seluruh aktivitas katalitiknya. pH atau derajat kesamaan bekerja tergantung jenis enzimnya. Karena umumnya enzim bekerja pada pH antara 6-8. Tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung. Ada pepsin dan renin. Ada juga enzim yang efektif hanya dalam kondisi basah. Contohnya enzim yang ditemukan pada usus 12 jari seperti tripsin dan amilase. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basah. Begitu juga enzim dalam kondisi netral tidak bisa bekerja dalam kondisi asam dan basah. Sekarang kita masuk dalam konsentrasi enzim. Hubungan konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi digambarkan dengan fungsi linier. Konsentrasi enzim dan substrat, semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat, sebaliknya begitu. Yang berikutnya konsentrasi substrat, meningkat dengan meningkatkannya jumlah substrat sampai kecepatan maksimal. Kemudian penambahan substrat tidak mengubah laju reaksi secara bermakna. Bagian terakhir yaitu inhibitor. Inhibitor enzim adalah senyawa yang dapat mengubah aktivitas katalitik dari suatu enzim sehingga akan menurunkan kecepatan reaksi atau menghentikannya. Inhibitor atau penghambat ada 3 macam, yaitu kompetitif, akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim, sehingga jika inhibitor ini sudah menempati sisi aktif enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua yaitu non-kompetitif, tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Yang ketiga, umpan balik. Sebenarnya berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadinya reaksi. Enzim dalam diagnosis patologi. Contohnya, peningkatan enzim SGOT dan SGPT pada kelainan fungsi hati.